Halo semua, perkenalkan nama saya Iwayan Eka Satyawadi dari kelas 10 MIPA 3 dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teks biografi mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, jenis, hingga kebahasaan teks biografi tersebut. Lanjut ke pengertiannya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan cerita mengenai suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu kelebihan, kekurangan, ataupun masalah hidupnya, agar bisa dijadikan teladan bagi banyak orang, agar bisa juga diambil nilai moral dari kisah hidup tokoh tersebut. Nah, setelah dari pengertian, tentu saja setiap teks memiliki ciri-ciri yang membedakan dirinya dari teks yang lain. Dan teks biografi ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta, bisa berupa foto ataupun hal-hal lainnya. Yang kedua, memuat perjalanan hidup orang dalam memecahkan masalah ataupun memuat perjalanan hidup orang dari awal dia berkarir hingga dia mencapai kesuksesan. Yang ketiga, harus memiliki struktur yang jelas. Setelah dari ciri-ciri, kita juga harus mengetahui bagaimana struktur dari teks biografi tersebut. Teks biografi memiliki 3 struktur. Nah, struktur yang pertama adalah orientasi. Pada bagian ini adalah bagian paling awal dari teks, yang memberikan gambaran awal mengenai tokoh yang diceritakan, mungkin dari latar belakang keluarganya, nama tokoh, ataupun daerah asal tokoh tersebut yang akan diceritakan pada bagian-bagian seterusnya. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah bagian peristiwa dan masalah. Bagian ini berisikan penjelasan cerita, baik itu penyelesaian masalah, peristiwa menyenangkan, peristiwa menyedihkan, ataupun peristiwa yang mengesankan, sehingga membawa tokoh tersebut menuju kesuksesannya. Nah, semua hal tersebut ditulis dalam bagian ini. Nah, bagian yang ketiga adalah bagian reorientasi. Bagian ini adalah bagian terakhir atau bagian penutup pada teks ini. Bagian ini berisi mengenai pendapat dari penulis terhadap tokoh tersebut. Nah, bagian ini berupa bagian yang opsional. Bisa ditambahkan dalam teks ini ataupun tidak. Itu semua tergantung dari penulisnya. Setelah dari struktur, kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis teks biografi. Jenis-jenis teks biografi dibagi lagi menjadi bagian-bagian. Bagian yang pertama adalah berdasarkan sisi penulis, yaitu autobiografi adalah teks biografi yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Dan yang kedua adalah teks biografi yang sering kita baca sehari-hari, adalah teks yang berisi cerita mengenai tokoh. Jadi tokoh tersebut diceritakan atau penulisnya bukan tokoh yang diceritakan. Dan bagian yang kedua adalah berdasarkan izin penulis. Nah, berdasarkan izin penulis ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, teks dengan izin. Berarti teks tersebut telah mengantongi izin dari tokoh dan tokoh telah mengetahui bahwa dirinya akan ditulis dalam sebuah biografi. Yang kedua adalah teks tanpa izin. Teks ini berarti tidak memiliki izin dari tokoh yang akan diceritakan, karena biasanya tokoh-tokoh yang akan diceritakan tersebut telah meninggal. Nah, bagian yang ketiga adalah biografi berdasarkan isinya. Biografi ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu biografi perjalanan hidup yang isinya itu diambil dari perjalanan hidup tokoh tersebut ataupun bagian-bagian yang dianggap menarik untuk menjadikan sebuah teks biografi. Yang kedua adalah biografi perjalanan karir, adalah biografi yang diambil dari awal karir tokoh tersebut hingga ia mencapai kesuksesannya. Kemudian bagian yang keempat adalah biografi berdasarkan personal yang dibahas. Dibagi lagi menjadi 3, yaitu biografi politik adalah biografi yang diambil dari cerita tokoh suatu negara dan isinya itu sudah diperoleh sebelumnya melalui riset-riset, dan biasanya adalah permintaan dari tokoh tersebut agar kisah hidupnya dijadikan sebuah biografi. Yang kedua adalah biografi intelektual. Biografi ini hampir sama dengan biografi politik, namun biografi ini ditulis dengan bahasa atau ditulis dengan gaya bahasa yang ilmiah. Yang ketiga adalah berdasarkan jurnalisme
adalah biografi yang isinya didapat dari hasil wawancara terhadap tokoh yang akan dijadikan bahan biografi. Dan untuk bagian yang terakhir adalah berdasarkan penerbit, dibagi lagi menjadi dua, itu buku sendiri dan buku subsidi. Buku sendiri adalah biografi yang dijadikan buku dengan biaya sendiri dan juga memiliki tujuan komersial dan untuk menarik perhatian publik. Yang kedua adalah buku subsidi. Buku subsidi adalah penulisan biografi tokoh yang dibiayai oleh sponsor. Dan dilihat dari nilai komersialnya, buku ini memiliki nilai komersial yang rendah karena memiliki harga yang tinggi dan tidak menjangkau semua kalangan. Setelah mengetahui jenis-jenisnya, kita juga harus mengetahui kebahasaan dari teks biografi tersebut. Kebahasaan yang pertama adalah kata penghubung. Kata ini berfungsi untuk menghubungkan antara kata dengan kata ataupun antara kalimat dengan kalimat. Contohnya dan, lalu, kemudian. Setelah itu, yang nomor 2 adalah rujukan kata. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Contohnya adalah kata rujukan untuk orang seperti ia, beliau, dan mereka. Kemudian ada kata rujukan untuk benda seperti ini, itu, dan tersebut. Kemudian juga ada kata rujukan untuk tempat seperti di sini, di sana, dan juga di situ. Lalu yang ketiga adalah waktu, tempat, dan peristiwa. Ini adalah kata-kata yang untuk menunjukkan waktu, untuk menunjukkan tempat, dan juga untuk menunjukkan peristiwa dalam teks biografi. Contohnya kata waktu seperti di pagi hari, di malam hari, ataupun di siang hari. Kemudian ada yang namanya kata kerja. Kata kerja adalah kata yang ditunjukkan untuk mempertegas hal apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Kata kerja ini banyak kita gunakan di kegiatan kita sehari-hari dalam berbicara terhadap lawan bicara kita, seperti memukul, menendang, ataupun memakan. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video ini.